Banyak sebenarnya ya, cuma alasannya itu, wah nanti kita bisa jadi miskin mendadak, nanti bisa diperas oleh polisi, nanti Ya, ya. bisa diperas oleh kejaksaan. Itu ndak bisa. Kenapa diperas? Karena yang memutuskan itu pengadilan. Cuma pengadilan sendiri malah tindak pidana tapi diselesaikan secara perdata dengan pengadilan sendiri yang menetapkan tuh hakim. Misalnya si A korupsi, orangnya lari tidak ketemu, rampas asetnya melalui permintaan ke pengadilan. Nah, perkaranya yang lari ini cari terus sampai ketemu, tapi asetnya dirampas dulu. Karena kalau enggak, nanti dia lari sampai daluarsa baru pulang. Habis. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Top Report bersama saya Amral Kafi dan juga masih bersama dengan Prof. Mahfud MD. Prof, mungkin dari panjenengan bisa diterangkan secara lebih gampang kepada masyarakat awam yang belum terlalu melek hukum ini. Sebenarnya apa untung rugi dari disahkannya RU perampasan aset? Oh, jangan-jangan nggak ada ruginya, untung semua ini bagi negara khususnya. Bagi negara untung, tapi bagi koruptor akan rugi karena dia tidak bisa menyembunyikan aset hasil korupsi. Karena gini, hasil korupsi itu kalau tidak ada undang perampasan aset, meskipun korupsinya nyata di depan mata, tetapi belum diadili secara pidana karena orangnya sakit, orangnya lari, hartanya sudah dibagi dan sebagainya, itu tidak bisa dirampas. Dengan undang-undang perampasan aset ini bisa, itu dirampas. Jadi undang-undang perampasan aset ini membuka jalur baru di pengadilan. Ya, jalur baru itu artinya aset yang harus dirampas itu tidak boleh sewenang-wenang dilakukan oleh polisi, oleh jaksa, tidak. Itu dilakukan oleh pengadilan, tetapi bukan pengadilan pidananya. Pengadilan pidananya terus jalan. Jadi undang-undang pengadilan perampasan asetnya ini bisa dilakukan lebih dulu, tapi harus juga melalui putusan hakim. Jadi tidak bisa sewenang-wenang. Jadi ada dua pengadilannya nih. Hakim yang memberi izin merampas aset itu dilakukan melalui penyidikan, kemudian dibawa ke hakim, hakim setuju untuk diadili, itu diumumkan ke masyarakat. Ini ada perampasan aset, siapa yang keberatan. Jadi orang yang merasa punya, merasa hartanya rampas sewenang-wenang itu maju ke pengadilan. Kalau sudah diputus pun nanti misalnya benar kata hakim itu rampas, bisa kasasi. Jadi orang bisa melakukan intervensi dalam proses perampasan aset itu. Tidak ada sama sekali kesewenang-wenangan. Tetapi kalau itu memang benar-benar hasil korupsi atau hasil kejahatan, tindak pidana, ya itu memang harus dirampas. Jadi prosedurnya sangat ketat. Dan gini, membuat undang-undang perampasan aset itu menjadi semacam keharusan bagi negara. Karena UNCSC, United Nations Convention Against Corruption, itu tahun 2003, itu mengeluarkan ketentuan-ketentuan tersebut bahwa harus ada undang-undang atau harus ada mekanisme perampasan aset, harus ada mekanisme perampasan terhadap orang yang kekayaannya melebihi profil jabatannya, harus ada perampasan terhadap orang yang menyembunyikan harta dan mengkonversi harta tidak sah menjadi harta pribadi atau warisan atau apa, itu nanti dirampas dulu gitu melalui sebuah pengadilan. Dan UNCSC ini sudah diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Nah, jadi sejak tahun 2006 itu sebenarnya kita terikat untuk membuat undang-undang ini, tetapi selalu bolak-balik di parlemen kita. Dan kita harus maklumi, memang harus hati-hati gitu ya, harus hati-hati tentang ini. Nah, oleh sebab itu menurut saya hanya itu, tidak ada yang perlu ditakuti dari undang-undang ini. Misalnya, seseorang bisa dirampas asetnya kalau profil pekerjaannya, profil jabatannya dan kekayaannya tidak sama. Saya misalnya menjadi menteri 5 tahun. Berapa sih pendapatan saya jadi menteri 5 tahun? Taruhlah kalau disimpan semua maksimal misalnya 6 miliar. Nah, tiba-tiba kekayaan saya itu pendapatan baru selama 5 tahun menjadi menteri itu kok jadi 11 miliar. Gitu. Nah, di situ yang 5 miliar itu bisa diduga karena profil itu, profil pekerjaannya tidak mungkin karena tidak punya 11 miliar. Maka nanti diselidiki, disidik ya. Kemudian saya menjelaskan, enggak, ini saya tambah sekian karena misalnya saya mendapat warisan dari ayah saya.
saya mendapat kenaikan NJOP dari tanah-tanah saya yang dulunya ada di tempat terpencil, sekarang ada di pinggir jalan tol sehingga mahal. Nah itu sudah dijelaskan begitu ya selesai. Dan polisi atau jaksa yang katanya bisa memeras dan sebagainya tidak bisa. Karena begini, ini harus diliki dulu, diperiksa dokumennya, dan sesudah itu belum boleh diambil sebelum mendapat putusan dari pengadilan, ya, pengadilan negeri setempat lah. Oke. Nah, jadi kalau begitu aset sudah aman, orangnya lari. Sekarang ini banyak loh, Mas Hamdan, harta-harta itu yang diduga hasil korupsi tidak bisa dirampas karena pelakunya masih lari, pelakunya masih DPO gitu. Menurut hukum tidak boleh diambil. Nah kalau ada undang-undang perampasan aset, ya ambil. Nanti orangnya pulang adili kalau lebih. Di putusan yang dirampas asetnya 20 miliar, ternyata vonisnya menyatakan tidak, dia korupsinya hanya 10 miliar, ya kembalikan. Kan gitu selebihnya itu. Jadi tidak ada kesewenang-wenangan di sini. Cuma orang takut saja karena asetnya dirampas. Memang koruptor yang prinsipnya tepatnya ya. Iya, koruptor yang ketakutan. Prinsipnya perampasan aset itu menjadi prinsip utama dari UNCSC itu. Iya. Gitu. Terkait dengan disahkannya ini, nanti yang paling jelas dampaknya adalah di situ ada pemiskinan para koruptor ini. Ini diharapkan yang ada nanti efek jera. Jadi mungkin para koruptor lain yang ingin melakukan aksi serupa akan berpikir-pikir, yang selama ini para koruptor tetap divonis, tetap melanggang bebas, tetap bisa menikmati kekayaan hasil korupsinya seperti itu, Prof. Gini, jangan takut. Gini, nanti akan ada aturan pemberlakuan di RUU yang dibuat oleh pemerintah. Selama ini pemerintah tahu, saya tahu orang itu pada takut kalau ini diberlakukan harta saya dirampas semua. Itu ada satu titik di mana dikatakan di situ perampasan aset itu dilakukan terhadap kejahatan-kejahatan atau yang diduga kejahatan untuk memperoleh harta itu sesudah berlakunya undang-undang ini. Jadi yang dulu, yang sebelum berlakunya undang-undang ini dianggap sah. Tetapi sesudah itu lalu dilihat profilnya. Anda kerja apa? Dulu waktu diangkat menjadi pejabat hartamu segini, gajimu segini. Kamu uang dapat dari mana? Tetapi sejak menjadi pejabat bukan harta-harta yang lama. Nah kalau undang-undang aset ini berlaku nanti, maka harta-harta yang lama itu dilaporkan, misalnya sesudah disahkan tanggal 20 Oktober misalnya, hari setahun pelantikan Pak Prabowo, disahkan hari itu. Nanti pemerintah buat peraturan, dalam waktu 2 bulan semua pejabat itu melaporkan hartanya yang ada sekarang. Itu tidak akan dikaitkan dengan perampasan aset. Gitu, sehingga aman hartanya yang sebelum berlakunya undang-undang itu. Tapi ingat kalau terjadi bukan soal perampasan aset, korupsi juga tetap dilacak meskipun hartanya ada sebelum undang-undang perampasan aset ini, tetapi tidak dalam konteks perampasan aset. Mungkin dalam konteks pencucian uang, mungkin dalam konteks korupsi. Itu bisa untuk harta-harta yang ada sebelum perampasan aset ini. Tapi kalau perampasan aset jangan takut, kita sepakati dulu. Sejak berlakunya undang-undang ini semua pejabat diberi waktu 2 bulan melaporkan hartanya dan tidak akan dipersoalkan dalam konteks perampasan aset. Itu selesai semua karena orang takut kan, memang harus di cut off ya, harus dipotong lah. Nggak usah yang lalu-lalu dicari-cari lagi lalu dirampas aset. Baik, Prof. Ada analis yang memberi masukan bahwa jika Presiden Prabowo-nya serius, bisa dong Perpu dulu diterbitkan, Prof. Sambil menunggu pengesahan RUU ini. Memang bisa, tetapi sebuah Perpu itu tidak boleh keluarkan kalau tidak ada kegentingan yang memaksa. Ini tidak ada kegentingan yang memaksa. Presiden sudah usul, DPR sudah akan membahas, tidak ada kegentingan yang memaksa. Kecuali nanti ada hambatan di DPR secara politis, diperlambat, diperlama, cari alasan ini, ditunda lagi, baru Presiden keluarkan Perpu. Kalau ini kan sudah terbuka, apalagi kalau mau pakai RUU yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi usulnya yang dari pemerintah karena sudah ada supresnya, sudah tidak ada masalah tuh. Itu Mas Hamdan. Iya, selama ini apa sih substansi apa saja yang membuat seakan-akan banyak yang mengulur-ngulur bahwa para elit pun sepertinya mengulur-ngulur resisten semacam itu terkait dengan RUU ini? Takut
selama ini mereka takut membahas ini karena takut asetnya dirampas. Oleh sebab itu kita kasih kunci pengaman agar aset masa lalu itu tidak dipersoalkan dan kita memandang ke depan. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Perampasan Aset ini, harta yang lalu dianggap sah tapi laporkan paling lambat tanggal sekian. Nah, sesudah laporan itu masih ada perolehan yang tidak wajar, ada dugaan tindak pidana dan sebagainya, bisa dilakukan perampasan aset tapi tidak menyentuh yang lalu-lalu. Iya, Prof, soal isu Gitu yang aja. soal substansi yang banyak disharmoninya seperti apa, Prof? Pendapat Anda? Tidak banyak sebenarnya ya, cuma alasannya itu, wah nanti kita bisa jadi miskin mendadak, nanti bisa diperas oleh polisi, nanti Ya, bisa diperas oleh kejaksaan. Itu ndak bisa. Kenapa diperas? Karena yang memutuskan itu pengadilan. Cuma pengadilan sendiri malah tindak pidana tapi diselesaikan secara perdata dengan pengadilan sendiri yang menetapkan tuh hakim. Misalnya si A korupsi, orangnya lari tidak ketemu, rampas asetnya melalui permintaan ke pengadilan. Nah, perkaranya yang lari ini cari terus sampai ketemu, tapi asetnya dirampas dulu. Karena kalau enggak, nanti dia lari sampai daluarsa baru pulang, habis. Nggak bisa dilakukan tindakan hukum gitu. iya. Maka ini diambil dulu dan itu tidak bisa diperas oleh polisi maupun jaksa. Karena apa? Ini nanti ke pengadilan, pengadilan perampasan aset, bukan pengadilan korupsinya. Pengadilan korupsinya nanti terus jalan sendiri. Baik, Nah, baik. Prof, pengadilan terakhir, perampasan Prof. aset itu bisa dilawan. Baik, Prof, terakhir, Prof. Terakhir, Prof, mengingat waktu kita singkat, Ya. Sejauh mana peran Ya. partisipasi publik untuk terus mengawal RUU perampasan aset ini? Sangat penting, karena selama ini kalau dipercayakan kepada lembaga formal politik itu selalu macet oleh hambatan-hambatan politis di DPR. Tapi Ya. halnya seperti sekarang, sesudah terjadi peristiwa aksi besar-besaran bulan Agustus selama sekian hari itu ya hasilnya DPR pun pada setuju akan segera membahas. Presiden Prabowo juga dalam beberapa kali pertemuan, terakhir pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa menyatakan setuju Undang-Undang Perampasan Aset, antara lain dari banyak kesetujuan itu. Saya kira ini lancar. Mumpung ini masih hangat, segera Dan diteruskan. momentumnya juga pas ya, Prof, ya? Masyarakat sipil, iya, ini momentumnya pas. Masyarakat sipil jangan berhenti, gitu ya, menyuarakan ini, gitu. Sehingga nanti tidak ada lagi alasan untuk mundur. Baik. Profesor Mahfud MD, terima kasih telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.